Perkenalkan, nama saya Stefan Jessica Dalla dengan NIM 2018-01-046 dan prodi saya Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil program saya, yaitu tentang implementasi REST API sederhana untuk login dan endpoint terproteksi dengan JWT token. Dan yang kedua adalah implementasi REST API sederhana untuk CRUD atau Create, Read, Update, and Delete dengan tabel database adalah data mata kuliah. Pertama-tama yang dilakukan adalah dengan mendownload Python terlebih dahulu. Jadi di sini ada web Python. Nah, di sini tinggal klik yang download Python 396, ada versi yang Windows atau Linux, Mac OS dan yang lainnya. Nah, di sini punya saya adalah yang Windows, jadi tinggal klik di sini maka nanti akan terdownload. Karena sudah terdownload, maka kita akan langsung ke CMD atau command prompt. Nah, ini kemudian untuk melihat versi dari Python kita bisa ketikkan ini pip3 version, lalu enter. Nah, ini adalah Python yang sudah kita download, yaitu Python versi 3.9. Nah, kemudian setelah itu setelah sudah kita mendownload Python, maka kita mendownload virtual environment. Kita ketikkan saja di sini pip3 install virtual environment, seperti ini. Kemudian klik enter. Nah, ini karena saya sudah mendownloadnya, maka hasilnya seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita install yang lainnya, yaitu pip3 install virtual environment seperti ini, kemudian enter. Nah, kemudian setelah itu kita tinggal membuat foldernya. Setelah tadi kita sudah menginstal Python dan menginstal virtual environment-nya, kemudian kita lanjut ke untuk membuat programnya, yaitu kita buka foldernya terlebih dahulu. Yang pertama adalah ketikkan cd dokumen. Nah, kita sudah masuk di folder dokumennya, kita masuk ke folder programnya kita, yaitu cd uasweb, enter. Nah, kita sudah masuk di folder uaswebnya. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke bagian ke Visual Studio Code-nya untuk mengetikkan codingannya, yaitu dengan mengetikkan kode spasi titik, kemudian enter. Nah, ini kita sudah masuk ke foldernya kita, yaitu uasweb. Nah, ini dia. Nah, sebelum kita mengetikkan codingannya, terlebih dahulu kita menginstal extensionnya dulu. Nah, yang kita gunakan adalah Flash Snippet. Jadi ini dia Flash Snippet. Nah, ini dia. Nah, saya sudah menginstalnya. Jika misalnya kita tinggal install, kemudian sudah. Nah, setelah kita sudah menginstal extensionnya, kita masuk ke bagian terminal, yaitu new terminal. Nah, sebelum kita mengetikkan codingannya, kita terlebih dahulu menginstal untuk Flex-nya, yaitu Nah, kita ketikkan di sini
IP3 ya, install Flask, enter. Nah, ini sudah. Kemudian setelah itu kita menginstal. Untuk environmentnya itu adalah pip3 install python environment. Nah, ini kita tunggu. Nah, ya pastikan kita terhubung dengan internet. Selanjutnya, setelah kita sudah menginstal dua tadi itu, sebentar. Nah, tadi kan kita sudah menginstal itu. Nah, kemudian kita lanjut untuk membuat folder app-nya. Nah, di sini kan kita sudah berada di UASWeb. Nah, dalam UASWeb itu ada folder, kita bikin folder UASWeb. Nah, ini dia, saya sudah membuat folder UASWeb-nya, itu adalah app. Nah, di app ini di dalam folder app ini kita membuat dua buah file. Yang pertama itu ada init. Nah, initnya ini. Nah, yang kedua ada rootesnya. Di init ada yang pertama ada from flags, import flags. Nah, itu untuk mengimport flags dari flags yang sudah tadi kita install. Kemudian di baris kedua itu adalah untuk mengkonfigurasi. Jadi kita mengimport config dari config. Kemudian ada from flags SQL Alchemy. Import SQL Alchemy itu digunakan untuk nanti kita membuat database-nya. Nah, kemudian yang keempat ada flags migrate, import migrate. Nah, ini adalah untuk membuat tabelnya, membuat tabel seperti tabel mata kuliah, user, seperti itu. Nah, kemudian ada from flags JWT extended, import JWT manager. Ini digunakan untuk nanti kita menggunakan endpoint terproteksi. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah app flags name-nya, dan ini adalah nama dari app-nya kita. Nah, selanjutnya ada app configuration from object config, yaitu db SQL Alchemy app. Kemudian migrate sama dengan migrate. Jadi ini adalah untuk membuat tabel di database. Nah, kemudian di JWT manager itu ada app. Nah, ini nanti untuk endpoint terproteksi. Kemudian ada from app model import user dan mata kuliah, yaitu kita akan mengimport user dan mata kuliah dari folder model. Nah, kemudian di baris 15 itu juga kita mengimport routes dari app. Nah, oh iya, untuk menghubungkan database dengan Visual Studio Code ini, kita memerlukan exam dan SQL-nya. Nah, pertama-tama kita buka, kalau belum mempunyai exam, terlebih dahulu kita download exam-nya, bisa di Google Chrome atau yang lain. Tinggal ketikkan saja exam. Nah, kemudian setelah sudah terinstall, nah kita tinggal start yang bagian modul Apache, MySQL, dan FileZilla. Nah, setelah sudah, kita masuk ke bagian ini dia SQL log-nya. Nah, di sini saya sudah membuat database-nya, yaitu DB UASWeb dengan tabel ada mata kuliah dan user. Saya membuat dua tabel. Yang tabel pertama adalah mata kuliah, yaitu dengan field ID, kode kuliah, nama mata kuliah, jumlah SKS, dan dosen pengampu. Kemudian untuk user, saya membuat field ID, name, email, password, level, dan create add dan update add. Nah, kemudian untuk membuat tabel, kita tinggal ketikkan saja
untuk kita bisa menghubungkan database dengan Visual Studio ini, kita memerlukan configuration. Nah, ini dia, kita memerlukan ini. Jadi kita pertama adalah mengimport OS-nya dulu atau operasi sistemnya. Kemudian ada base.dir, kemudian ada class configuration object. Nah, kita mengkonfigurasi objek dengan parameter objek. Nah, yang pertama itu adalah hostnya. Hostnya itu kita menggunakan fungsi get database hostnya. Jadi kita mengambil hostnya di SQL Yoke ini, kemudian ada database-nya. Nah, ini database, kemudian username, ada database username, kemudian ada password, DB password, kemudian ini JWT secret key itu adalah untuk endpoint terproteksi. Nah, ini ada SQL Alchemy database URI, yaitu MySQL plus MySQL plus username plus password plus host dan plus database. Kemudian untuk SQL Alchemy lagi untuk track modification itu bersifat false. Kemudian untuk SQL record query, jadi kita akan merecord semua query, jadi itu bersifat true. Nah, untuk server, di server ini kita ketikkan saja from app import app. Selanjutnya untuk pengaturannya atau environment-nya. Nah, di sini flex app-nya kita dari server Pi. Ini dari server Pi untuk app-nya. Kemudian untuk environment-nya kita development. Kemudian JWT script ini xxxx. Kemudian ada DB host-nya. Itu DB host adalah nomor dari port ini, port SQL Yoke-nya. Kemudian kemudian DB username kita root, dari root, kemudian DB password kita tidak memberikan password di SQL Yoke-nya. Kemudian setelah semuanya sudah diketikkan di sini, maka kita lihat di bagian root-nya. Nah, di bagian root-nya itu ada flex global import request dan from app model mata kuliah import mata kuliah. Jadi ini adalah tabel-tabel yang kita import, tabel-tabel di database yang kita import di sini. Jadi ada import app response, terus ada import user controller, ada import mata kuliah controller, kemudian ada request, kemudian ada JSONify, kemudian ada flex, ada get JWT dan type identity, kemudian ada JWT required. Nah, di sini kita untuk memanggil si webnya, kita memakai ada @app.root garis miring. Nah, kita memanggil dev index, yaitu return hello flash app. Nah, kemudian sebelum kita melanjutkan, kita lihat dulu model. Nah, kita ada 3 file dari dalam folder modelnya. Yang pertama ada init. Nah, kita kosongkan yang file init Python-nya di mata kuliah. Nah, di mata kuliah itu kita mengimport DB atau database dari SQL Yoke ke app ini, dari app ini. Kemudian kelas, kita membuat kelas mata kuliah dengan parameter DB model dengan ID itu kita menggunakan ID kolomnya, kita menggunakan big integer, kemudian primarikanya itu true, kemudian itu auto increment atau otomatis akan terisi. Nah, kemudian ada kode kuliah. Di kode kuliah ini kita menggunakan string dengan maksimal adalah 70.
kemudian nullable-nya itu false, jadi tidak boleh null. Kemudian nama mata kuliah itu ada bertipe string dengan maksimal 250 dan nullable-nya itu bersifat false atau tidak boleh kosong atau null. Kemudian ada jumlah SKS. Di jumlah SKS ini kita menggunakan tipe data integer dengan nullable-nya itu false. Kemudian ada dosen pengampu. Di dosen pengampu ini ada tipe datanya adalah string dengan maksimal 250 dan nullable-nya itu false. Selanjutnya kita ada pendeklarasian def dengan nama underscore repair self dengan mengembalikan nilai yaitu mata kuliah dengan format namanya sendiri. Kemudian kita juga membuat tabel mata kuliah user yaitu dari database. Kita mengimpor dari database. Kemudian ada datetime, kita mengimpor juga datetime atau tanggal dan waktu. Kemudian ada kita mengimport generate password hash atau check password hash. Nah, ini digunakan untuk kita nanti login, kita mengecek password apakah benar atau tidak. Nah, itu tuh dari worksheet security. Kemudian kita juga membuat kelas user dengan parameter DB model, yaitu yang pertama adalah ID, name, email, password, level, created at, dan update at. Nah, di ID ini kita menggunakan big integer, kemudian ID ini kita jadikan primary key-nya dan auto increment. Di name-nya ini kita menggunakan tipe data string atau 200 dengan maksimal tadinya itu 250, kemudian nullable-nya itu adalah false. Kemudian email kita juga menggunakan string dengan maksimal 60, indeksnya true dan unique, bersifat unique dan nullable adalah false. Kemudian untuk password kita menggunakan tipe data integer tipe data string juga, yaitu dengan maksimal data 250, nullable-nya adalah false. Kemudian di level ini kolomnya kita bertipe data integer dan nullable-nya adalah false. Kemudian untuk created at yaitu sama dengan db kolom dengan tipe datanya adalah datetime atau tanggal dan waktu. Defaultnya itu adalah now, yang artinya adalah sekarang. Jadi pada saat itu juga misalnya membuatnya hari ini, tanggal ini, dan waktu ini, jadi itu kita menggunakan waktu yang sekarang. Update juga seperti itu. Kemudian kita juga meneruskan def dengan nama repair self dengan mengembalikan nilai yaitu user dengan format self name atau namanya sendiri. Kemudian ada def set password self password. Jadi ini adalah untuk membuat passwordnya, membuat password baru seperti itu. Kemudian untuk def check password ini adalah untuk mengecek password yang kita masukkan itu adalah benar atau salah. Nah, kemudian ada response Python, maksudnya response.py.python maksudnya. Nah, di sini ini response.python ini digunakan untuk memberikan respon ketika program itu sukses atau bad request seperti itu. Nah, jadi ini ada kita mengimport JSONify dan make response dari Flex. Nah, di sini ada pendeklarasian def dengan nama success. Parameternya adalah value dan message, nilai atau pesan. Jadi di sini isinya adalah data adalah sebagai value-nya, dan message, pesan itu adalah message-nya. Kemudian nanti setelah sukses akan mengembalikan nilai, yaitu akan membuat respon JSONify res, itu adalah datanya yaitu 200. Kemudian yang kedua ada kita membuat deklarasi def dengan nama bad request, yaitu dengan parameter value dan message. Bedanya di sini adalah yang bawah ini adalah 400. Kemudian selanjutnya, ketika kita ingin membuat
membuat tabel. Nah, kan tadi kita sudah mengetikkan ini, di model kita sudah mengetikkan ini. Nah, jadi untuk membuatnya kita ketikkan di sini terminal, yaitu flash db migrate. Nah, karena tadi kan saya bilang migrate adalah untuk membuat tabel di database-nya. Seperti ini. Nah, sudah. Kemudian setelah kita membuat, kita juga harus mengupgrade-nya agar di database SQL Yoke-nya itu ada datanya. Jadi FlexDB upgrade seperti ini. Kita tunggu. Nah, kita ini sudah. Kemudian selanjutnya, karena tadi saya sudah menjelaskan seperti membuat tabel dan lain-lain. Nah, tadi kita masuk ke soal yang pertama, itu adalah program yang pertama yang saya buat adalah implementasi REST API untuk login dan endpoint terproteksi menggunakan JWT token. Nah, yang pertama kita run dulu flex-nya, yaitu dengan cara ketika flex run seperti ini. Kita tunggu. Nah, tunggu sebentar. Nah, kemudian kita klik ini dengan Ctrl L klik. Nah, udah. Nah, di sini sudah muncul, yaitu adalah Hello Flex LAP dengan IP address-nya adalah 127.0.0.1.5000. Nah, selanjutnya untuk kita membuat loginnya, kita pertama adalah membuat admin terlebih dahulu. Jadi untuk membuat admin, kita masuk dulu di sini. Nah, ini adalah kita masuk ke bagian user controller .python. Nah, di sini ada dev buat admin. Di dev buat admin ini kita menggunakan fungsi try, yaitu di dalam fungsi try dan name, email, password, dan level. Di name ini kita request dengan fungsi get name di bagian database. Kemudian untuk email kita juga request dengan fungsi get email. Kemudian password juga sama, kita request password. Nah, di level ini kita defaultkan, yaitu menjadi 1. Kemudian untuk users, nah di sini kita membuat membuat variable users, yaitu sama dengan user sama dengan name, itu adalah name, email adalah email, dan level adalah level. Kemudian di users ini kita set password, kita membuat password, kita menyeting passwordnya. Kemudian di DB session adalah kita menambah usernya. Setelah kita nanti sudah membuat adminnya, kita add-kan. Kemudian di session adalah commit. Nah, kemudian setelah itu kita returnkan atau kita mengembalikan nilai dengan respon .sukses. Ketika itu nanti akan sukses, nah maka akan terdapat pesan, yaitu adalah sukses menambahkan data admin. Nah, apabila terjadi kesalahan error, nah maka kita juga akan ada exception, yaitu adalah untuk menangkap errornya sebagai E. Nah, nanti E ini akan di print atau dicetak kesalahan apa yang terjadi. Kemudian setelah itu kita juga membuat dev single object-nya. Di dev single object, nah kita juga membuat datanya, yaitu dengan parameter data. Nah, di ini adalah datanya adalah ID, name, email, dan level. Kemudian kita return, dikembalikan datanya, mengembalikan nilai data. Nah, untuk kita menambahkan admin, kita masuk ke Postman. Di sini tadi saya sudah melakukan contohnya, itu Postman. Mana ya, sebentar. Sebentar.
kita sebenarnya tadi saya sudah buat, tapi kita buat ulang saja. Nah, di sini oh ya, sebentar, kita masuk ke ini dulu, kita rootnya. Nah, di root ini untuk membuat create admin itu adalah, nah, ini adalah dengan metode post dev admin dengan mengembalikan user controller, yaitu buat admin yang sudah tadi kita buat di user controller ini. Jadi kita akan membuat, nah kita di sini kita copy paste URL-nya, kemudian kita create admin. Metodenya tadi adalah kita menggunakan metode post, kemudian kita ke body dan form data, kita masukkan email yang akan kita buat, kemudian ada password, dan ada email, password saja ya, sebentar. Nah, ini di bagian user kita, oh iya, saya lupa, itu ada name dulu tadi sebelum password seharusnya. Bentar, kita ganti name, email, dan password. Karena level tadi kita sudah membuatnya menjadi default 1, jadi tidak usah perlu di sini diisi. Name-nya itu misalkan misalkan siapa ya, sebentar, Afnan Herlambang misalkan. Kemudian emailnya adalah afnan@gmail.com. Kemudian passwordnya misal kita isi saja 1 2 3, jangan sebentar, kita isi 56789 ya, seperti ini ya. Kemudian sudah ya, kita tinggal klik send. Nah, di sini ada muncul message-nya adalah sukses mendapatkan data admin. Nah, kemudian karena sudah sukses, kita coba lihat di bagian database. Kemudian kita refresh dulu database-nya. Nah, di sini sudah muncul ID 4, name-nya itu tadi Afnan Herlambang dengan email afnan@gmail.com, passwordnya ini, kemudian levelnya adalah 1, create ad-nya ini, update ad-nya ini. Nah, kemudian setelah kita membuat adminnya, kemudian kita tinggal login. Nah, di bagian login tadi saya sudah buat juga login ya, kita buat baru saja. Seperti apa ya, sebentar, saya lupa. Oh ya, kita ini copy saja, copy, sebentar, kita copy di sini, login, kemudian metodenya adalah post, sebentar, oh iya, metodenya post, kemudian kita isikan tadi data adminnya sudah kita buat. Kayak gini bukan sih, bentar. Oh iya, seperti ini, name, email, password, name, kita buatnya di body, kalau di param tidak bisa. Kemudian di sini name, email, password. Name-nya tadi kita tulis
kemudian emailnya kita copy paste saja ini. Kita copy paste, kemudian passwordnya adalah 56789. Kemudian setelah itu kita klik send. Nah tadi karena kita login, kita sudah dapat akses tokennya. Nah ini dia akses tokennya. Di sini kita copy, nanti saja. Nah setelah kita login, kemudian untuk jatuh tokennya itu kita gunakan di apa itu namanya, endpoint terproteksi. Nah di endpoint terproteksi ini kita menggunakan metode endpoint terproteksi. Sebentar, saya lupa tadi. Endpoint terproteksi adalah kita menggunakan metode apa ya, sebentar. Oh ya, kita menggunakan metode get. Sebentar, kita copy saja ini. Terproteksi, kemudian kita masuk ke bagian authorization. Dengan tipenya kita memakai bearer token. Nah di sini token yang ini tadi yang sudah kita dapatkan, kita masukkan tokennya, kemudian kita copy paste di sini. Nah kita copy paste. Nah ini, token ini tuh dimasukkan untuk agar tidak sembarangan user itu membuka datanya. Mungkin saja itu data pribadi, sehingga kita harus memproteksinya. Jadi kemudian lalu kita klik send. Nah ini dia datanya. Data email Afnan gmail.com, ID 4, level 1, name Afnan, Herlambang, bulan message-nya adalah sukses. Kemudian selesai kita di bagian implementasi REST IP untuk login dan endpoint terproteksi menggunakan CWT token. Kemudian selanjutnya adalah implementasi untuk CRUD-nya. Selanjutnya untuk implementasi REST IP untuk CRUD, Get Read Update Delete, kita masuk ke bagian mata kuliah controller. Nah di mata kuliah controller ini kita ada dev index. Nah dev index ini kita bisa melihat mata kuliah apa saja yang ada di database. Nah di sini kita misalnya bisa mengetikkan ditambah dengan garis miring mata kuliah. Nah
sukses update data. Apabila tapi error, maka akan mencetak kesalahan errornya. Nah ini, jadi kita langsung saja membuatnya, karena ini update metodenya apa ya, sebentar saya lupa. Di root, oh ini root. Nah kita menggunakan metode put, garis miring 1. Nah, di sini sukses update data. Kemudian untuk hapus, dihapus ini yaitu ada mana ya. Nah, ini mata kuliah kontrolnya itu ada codingan def hapus dengan parameter ID. Kemudian di dalamnya ada fungsi try, yaitu mata kuliah, variabel mata kuliah, sama dengan mata kuliah query berdasarkan ID. Apabila itu bukan mata kuliah, maka akan merespon bad request atau data mata kuliah kosong. Nah, kemudian apabila benar, maka akan berhasil menghapus data. Seperti itu. Sekian dari program yang saya buat ini. Apabila kurang berkenan, mohon maaf. Terima kasih.